life full of masalah. Aku sekarang sendiri lagi, aku mau balikin lagi kayak dulu sendiri. Boleh kan? Emang bisa milih hidup. Anak itu tidak mau dilahirkan kan? Apakah ini adalah rumah yang baik? Jangan-jangan dia cari rumah yang lain. Dunia agak nggak fair, kata dia. Why this is happen to me gitu. Terus aku bilang kita nggak bisa pilih hidup kita. Mami juga maunya nggak begitu. Wah ternyata ini sakit banget. Kok dia bisa bahagia, kok keluarga gue enggak. Mungkin orang ngelihat gue semua karir dapat apa bakat, mau gue banyak ya semua, tapi ternyata aku tidak bisa mempertahankan. Ya ternyata yang dipertahankan apakah itu juga bisa membahagiakan? Hari ini kita kedatangan lulusan psikologi yang akan dengerin semua ceritanya aku nih. Aku lagi butuh banyak banget curhat. Atau kebalik ya, apa dia yang bakal curhat sama aku juga penasaran nih. Cuma ini untuk pertama kalinya, welcome to Tias Talks, Mbak Asri Welas. Wah gila sambutannya, gila. Seru banget. How's life so far? How's life? Life full of masalah. Kan gitu. Hidup kan isinya masalah. Masalah kapan lu seneng, masalah kapan lu senep, atau kapan lu sedih ya kan. Kalau nggak punya masalah mending lu mati aja, ya kan gitu. Bener. Ya nggak? Betul. Tahun ini tapi banyak roller coaster. Apa tahun lalu udah mulai roller coasternya? Semua deh. Kayak aku setiap tahun roller coaster. Ya nggak ada yang nggak ya. Ya tapi namanya hidup kan gitu ya. Gimana sih cara ininya? Apanya? Cara nanganinnya, kenapa? Oh ya namanya juga hidup gitu. Nanganinnya dari mana nih? Banyak banget startnya, finishnya nggak tahu apa. Macam-macam ya, orang kan ada banyak. Ada aspek pekerjaan, aspek finansial, aspek keluarga, aspek anak-anak sebagai ibu, macam-macam. Ada aspek pertemanan. Ya kan kita perempuan itu manusia sosial yang layernya banyak dibanding laki-laki. Sorry ya, cowok juga. Tapi maksudnya dari psikolog itu aja ada sampai kita mempelajari psikologi wanita. Jadi kalau cowok itu kayak cuma tunggang gitu ya, karena dia mikir satu udah mikir itu. Kalau perempuan mikir satu itu akarnya banyak. Mikir misalnya ngomongin tomat, terus di sini ini tomat yang mana, tomat cherry, tomat hijau, tomat gitu. Kalau cewek tuh gitu, makanya ada rumusnya. Kalau anak psikolog tuh tahu. Kalau kliennya wanita pasti aduh ya ampun, rumusnya banyak gitu, karena apa yang kamu ngomong satu itu akarnya bererot. Nah itu dia tuh itu ada rumusnya. Jadi perempuan itu banyak sekali yang diurusin atau yang dipikirin gitu. Jadi ya thinking prosesnya berbeda ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kayak CPU-nya beda lah gitu kalau beli komputer ya. Jadi solusinya juga beda approach-nya. Beda banget. Jadi mau masalah mana yang perlu tanyakan? Oh ya, kan sekarang sorry. Kayaknya udah banyak ya, udah banyak ngomongin di tempat-tempat lain. Aku nggak mau bahas hal yang sama. Cuma yang penting sekarang udah single. Iya. Benar. Rasanya terlahir kembali nggak? Aku? Iya. Banyak yang dirubah atau banyak melakukan perubahan gitu. Kenapa? Misalnya apakah terlalu luka atau gimana? Ya karena kan semua orang not in my shoes. Kalau lo ada di sepatu gue, lo lihat kehidupan gue, baru lo bisa rasain, bener nggak? Ketika orang bilang kenapa sih mesti keputusan itu yang diambil? Ya karena ada banyak layer yang harus dipikirkan dan prosesnya juga banyak. Nah orang baru bisa ngomong ketika lo ada di sepatu itu. Tapi janganlah lo ada di sepatu itu. Tapi I'm sure banyak sekali yang bisa relate sama Mbak Asri, bener kan? Setiap dengar ceritanya, oh itu kayak cerita hidup aku gitu loh. Dan tadi sebenarnya aku tertarik dengar kata-kata perubahan. Perubahan itu kan kita lakukan setelah mengalami sesuatu. Betul. Nah perubahannya nih Mbak Asri apa? Setelah melihat kembali ke belakang. Ketika lo melakukan perubahan udah pasti ada akibat setelah itu. Nah itu diri sendiri dulu yang mesti tahu dengan perubahan itu nanti akibatnya akan apa. Nah itu juga harus tahu gitu. Jadi itu juga udah aku pikirin macam-macam, udah aku pikirin masak-masak, dan terus perubahan itu ya aku pertanggungjawabkan juga. Bukan perubahan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk semuanya. Salah satunya aku pengen dulu waktu masih sendiri badanku masih bagus.
ya kan? Karena kan belum melahirkan 3 anak, jadi perutnya masih rata, bentuk badannya bagus. Terus aku merasa, oh aku sekarang sendiri lagi, aku mau balikin lagi kayak dulu sendiri. Boleh kan? Karena aku yang punya keputusan. Ya, merawat diri sendiri lebih baik. Iya. Terus itu nanti apa sih maksudnya? Ada yang bilang, aduh nggak menerima keadaan ya, gitu. Kan kamu memang yang ngelahirin 3 anak begini konsekuensinya, misalnya perutnya jadi berlipat atau apa, tapi kan aku boleh dong untuk memperbaiki supaya apa? Supaya profesiku di depan layar juga menjadi baik, karena ada banyak tawaran yang bukan buka baju ya, tapi maksudnya bermain fighting, maksudnya memerlukan lebih fisiknya harus lebih kuat. Betul gitu. Jadi apa aja yang diperbaiki dalam diri ya itu. Oke. Gitu. Tapi kan tahu sendiri orang-orang ada yang bilang, aduh kamu udah ini ngapain merubah diri gitu. Tapi balik lagi, profesiku bukan profesi kamu. Apa yang ada di aku bukan milik kamu juga. Tapi lagi-lagi orang lain kan boleh berpendapat, boleh, dan aku juga menerima apapun yang pendapat orang. Tapi saya yang paling tahu diri saya sendiri, apa yang diperlukan gitu ya. Kayak misalnya Mbak Asri ngapain lifting gitu, terus lifting ini kan misalnya gitu ya, ya pengen aja kelihatan di frame lebih baik tapi tidak merubah gitu. Berhak kok, siapapun berhak kan. Iya gitu. Apapun. Oke, jadi perubahan pertama merawat diri sendiri lebih baik. Yang kedua pasti kan ada olahraga juga begitu. Olahraga, ya merawat diri ya. Berarti physically pengen merawat diri supaya lebih sehat, supaya juga tampil lebih baik gitu. Ya. Yang kedua apa lagi? Kadang-kadang kan kita juga bisa merubah sikap ya, kayak emosional kita atau cara kita react ke hal-hal yang kita nggak inginkan gitu. Mungkin kalau sekarang judulnya tuh emotional intelligence ya. Iya. Gimana caranya kita mature gitu, berubah. Itu ada nggak yang kalau pelajaran baru? Kalau sekarang lebih ke anak-anak nih gitu kan. Anak-anak butuh disiplin, itu biasanya yang membentuk disiplin kan dari figur laki-laki. Nah, jadi aku harus punya figur itu sekarang gitu. Nah, sekarang yang menggantikan kedisiplinan anakku yang pertama. Oke. Jadi kayak misalnya adiknya tuh tiba-tiba membanting sesuatu sehingga teleponnya jadi rusak gitu, terus harus dipertanggungjawabkan gitu. Ada reward, ada punishment, tapi sebagaimana punishmentnya, kedisiplinannya nggak yang terus jadi main tangan atau kasar, ini enggak, tapi mereka tahu oh ini ada salah ada benar gitu. Jadi figur yang nggak ada ya sekarang mesti digantikan. Betul. Anak pertama laki-laki? Laki, semuanya laki-laki. Oh, semuanya laki-laki. Justru ini tadi pagi menarik, aku baru dengar aja podcast tentang, kan zaman sekarang banyak sekali single mother, single father. Jadi ada kekurangan mother figure atau father figure di keluarga. Cuma untungnya kita itu bisa solve itu dengan mendatangkan figur-figur lain di keluarga kita, sekitar kita, bisa dari omnya, adik, kakak, omnya, tetangga. Inilah orang-orang yang bisa mengisi father figure yang mungkin masih dibutuhkan. Gitu. Jadi ya menurut aku yang paling penting sekitar kita juga ya. Sekitar kita juga harus mendukung supaya kita bisa survive. Betul. Gini nih, karena kita tidak bisa merubah, memang yang bikin perubahan manusia. Semuanya kayaknya orang tahu deh, orang tidak bisa merubah keadaan kalau nggak orang itu sendiri yang merubah. Betul. Gitu. Jadi itu benar gitu. Jadi apapun yang tidak semestinya bilang gitu ya, kayak tulisan aku nih. Mungkin apa? Mungkin kita perlu waktu. Mungkin kita perlu waktu, nggak apa-apa. Tapi mungkin juga begitu jawabannya, oh iya, ini waktu aku sedang tidak baik-baik aja. Itu boleh juga dibilangin. Nah, kemudian kalau aku merasa aku sedang tidak baik-baik saja, kemudian ini urusannya sama keluarga, jadi aku harus komunikasikan dengan anak-anakku juga, dengan pasanganku juga pada waktu itu gitu. Jadi tadi benar sih, yang kita nggak bisa merubah orangnya, tapi kita bisa mengganti ekspektasi kita. Iya. Biasanya gitu ya. Gitu. Jadi aku harus merubah yang keadaanku yang ternyata banyak surprise di hidupku. Aku nggak bisa milih. Emang bisa milih hidup? Nggak bisa. Kan nggak bisa. Tapi kita bisa memilih reaksi kita gimana. Iya. Nah, gimana tapi handle-nya ya. Ketika kita bereaksi, udah pasti ada aksi lain. Nah, itu juga harus siap. Ya. Ini beneran kayak psikologi session ya. Aku lagi kayak terapi ya. Wow. By the way, Mbak Asri. Yes.
selama ini berkarir di dunia entertainment agak banyak ya julukannya. Banyak. Pertama dulu menjadi penari. Iya, saya Benar 11 kan? tahun. Jadi penari dulu. Jadi penari profesional di Guru Skara Putra. Habis 11 dari tahun. penari masuk ke Modeling. modeling dulu. Modeling, Wah. iya. Oh di Guru Skara, di GSP dulu. Di GSP. Oh, aku ke banyak. Ke Jadi luar penari, negeri. modeling, terus habis itu langsung ke aktris. Jadi lewat ke sitkom, sinetron, sitkom. Makanya gitu. dikenalnya sebagai komedian. Karena dapetnya memang perannya begitu, Oke. gitu, komedi aja. Jadi Iya. aku belajarnya dari skrip. Right. Gitu. Kalau dibilang komedian sebenarnya terus terang agak berat ya, karena kan harus lucu. Jadi kalau aku tampil, ayo lucu nggak nih gitu. Terus pernah jadi presenter, Iya, penyiar radio. Yang lately aku suka denger desainer punya line kan. Ini namanya iya. Denyut Semesta, ini yang aku pakai. Iya, Semesta ini. Denyut Semesta. Denyut Semesta. Ini recycle tekstil. Oh, oke banget. Jadi Cocok dari- dong sama ya sustainable ini. Iya. Jadi dari sampah tekstil kita chop lagi jadi kapas, kemudian jadi benang, ditenun lagi, jadi kain tenun, kemudian diwarnai pewarna alam, lalu dibatik, diba dan ditik ini. Keren banget. Iya, ini di belakangnya pakai batik. Iya. Nih, ini di titik-titik. Ini Oh, keren gambarnya. banget. Tuh. Nih, iya. Terus kemudian yang bercak-bercak ini diba. Diba tuh teknik sebelum Masehi, di mana dulu kita belum tahu tulis sama gambar, jadi cuma di Iya. apa? Percak-percakin gitu. Idenya dari mana bikin ini? Karena Ada desainer juga, ada partner juga. 1.000 orang yang bekerja. Oke. Jadi kita tuh banyak komunitas yang bekerja. Oke. Jadi sudah dikumpulin sampahnya, dicop, kemudian dijadiin tenun. Nah itu ada penenunnya sendiri. Kemudian balik lagi pewarnanya dari 11 suku Dayak di Kalimantan. Oh wow. Nah kemudian balik lagi di batik. Ya kemudian baru kita jadikan baju, jadikan tas. Nanti di April ini akan keluar dijadikan anting juga. Anting. Oh. Anting yang buat para disabilitas. Oke. Aku udah ngelihat yang itu lipstick pocket. Iya, kemarin kita sama Luna Maya kita buat nama, pocket buat iya, nama iya. lipstick. Iya. Dari Denyut Semesta. Denyut Semesta. Oh, Maksudnya luar gini, biasa. kenapa sih Denyut Semesta? Ya ini kan recycle tekstil. Sampah tekstil kita itu 1 menit 1 truk, saudara-saudara. Diapain? Betul. Nah, jadi dari situ aku mungkin orang-orang belum mikirin, kita ya para komunitas kita udah mikirin ini mau jadiin apa ya. Masa beli baju melulu gitu ya. Terus ya oke, beli baju nggak apa-apa bisnis, tapi gimana caranya supaya dia tidak jadi sampah lagi, diulang lagi jadi baju. Karena limbah fashion di Indonesia itu salah satu sampah terbesar juga. Betul. Dan emang belum banyak yang mengerti bagaimana mengolahnya. Betul. Ya, Jadi hadirlah ini gitu kan, salah satu yang ada beberapa local brand memang sih mengerjakan ini ya, which is amazing menurut aku. Ya, jadi aku mulai juga ini supaya. Nah, kenapa aku pakai batik? Karena memang banyak ya dari negeri Cina sana banyak udah ngeprint batik kita yang luar biasa, sehingga pembatik kita banyak juga udah kehilangan pekerjaan karena dia gampang dok. Udah jadi printing kan? Udah jadi printing. Nah, ini nggak bisa di printing. Ini harus Benar-benar dibatik. handmade ya? Betul, sehingga para pembatik kita masih punya pekerjaan untuk itu. Betul. Jadi aku menciptakan lapangan pekerjaan untuk pembatik-pembatik kita yang memang dengan dengan hati, dengan skillnya. Kalau ini nggak berjalan lagi, ya terus nanti mereka kemana? Kan ini mereka buat pekerjaan, bagus banget. Dan I ini like it. iya. Dan ini bagian dari budaya loh. Betul, Dan ini betul. kan kita bercerita soal bagaimana budaya kita. Dan setiap daerah punya batik yang bisa ditulis dalam cerita. Siapa yang pertama kali idenya? Kenapa tiba-tiba masuk ke situ? Memang aku. Emang udah. Karena dari 11 tahun saya pakai batik dari seluruh Indonesia. Nah kemudian melihat batik kita kayak begini, kayaknya aku harus mencari sesuatu yang nggak bisa ditiru, Betul. nggak bisa di print. Wah, sukses deh. Semoga Iya. lama-lama jadi ekspor juga. Amin. Udah. Oh, udah. Sudah punya di Manhattan, di Tribeca. Wow, keren. Nggak main-main ya guys di Manhattan loh, di Tribeca lagi. Itu Di tempatnya Sir ya. Beyonce tinggal sama Taylor Swift. Iya, di Sir ya. Iya. Tokonya akan ada di sana. Wow, amazing. Oh, kalau kita ke sana harus dimampirin dong. Bener ya. Tapi itu harga tarif udah berapa ya sekarang? Bener udah ya, barang mampir impor ya. tuh. Iya, bener. Oke. Aku sering banget ke sana. Iya. Oke. Nah, yang satu aku belum bahas yaitu jadi Zumba instructor. Yes. Masih.
Masih. Masih juga? Masih. Mbak Asri satu hari 24 jam atau ada 30 jam buat Mbak Asri? Maunya gitu ya. Habis anaknya 3 ya. Terus jadi apa namanya? Itu dia salah satu yang bikin kita juga jadi rilis adalah dengan banyak berkreativitas di apa aja sehingga kita nggak mikirin masalah kita apa. Salah satunya loh itu. Jadi kalau punya masalah banyak-banyak keluar deh. Jangan cuma di dalam terus mikirin kenapa aku begini. Waduh, hancur hatiku. Aduh, capek. Iya, mendingan produktif aja. Harus. Positif. Salah satu yang bikin kita rilis juga teriak-teriak. Oh iya. Teriak lu sambil olahraga ya. Nah, Zumba tuh yang mana sih? Zumba joget-joget ya. Iya. Nah, yang Zumba tuh teriak-teriak. Nah, lu teriak tuh lu rilis apapun. Mau teriak, endorfinnya dapat. Yes, sehatnya. Dopaminnya dapat. Yes, gitu. Nah, kebetulan aku tuh tadinya tapi kan harus jadi instruktur loh. Iya, karena jadi aku kan 86 kilo tadinya. Pas aku melahirkan anak yang terakhir. Kemudian ada film yang bilang, Asri boleh nggak turunin berat badan sampai 55? Hah? 30 kilo nih ya kan? 33 kilo? Iya, waduh gila banyak juga nih. Kemudian kan ke dokter diet ya. Terus dok gimana dok ini boleh tapi yang boleh olahraganya cuma Zumba karena itu untuk nurunin kardio kan itu kardio, nurunin lemak. Jadi itu aja olahraganya itu paling bagus. Jadi saking olahraga Zumba terus akhirnya lah kok ini jadi seneng ya terus belajar. Akhirnya dari Zumba internasional dari Amerika nge-telepon aku mau nggak jadi Zumba ambasador. Aku tutup telepon, aku pikir ini ya prank ya kan. Terus dijadiin Zumba ambasador. Betul, internasional. Aku sampai udah 2 tahun ke Orlando untuk belajar Zumba internasional. Jadi daripada bayar Zumba mendingan dibayar ya untuk Zumba ya. Jadi ada motivasi lain. Iya. Ya saya sebenarnya wanita panggilan. Jadi mau dipanggil apa aja ya bisa. Asal halal kan. Iya gitu. Nah tapi kan ini kan banyak nih pekerjaan. Jadi kan kadang-kadang tawarannya juga berbeda-beda. Betul. Yang diprioritasin yang mana? Kalau misalnya ada 3 datang at the same time gitu. Keluarga kan nomor 1 nih urusan keluarga. Cuma yang lain-lain aktivitas yang lain. Priority yang lebih penting? Jadi kan waktu ada 24 jam. Nah, syuting itu kita banyak nunggu. Satu scene itu paling cuma 2 menit. Habis itu nunggu 15-20 menit untuk ganti setting, ya kan? Nah, jadi semuanya aku lakukan. Jadi satu hari pagi itu aku ngurusin produksi dulu ada House of Asri Ulas Wedding namanya. Ini ngapain nih? Itu wedding lagi. Penyewaan untuk pengantin. Oh. Iya. Untuk barang-barang wedding, baju-baju wedding. Baju wedding, akad, resepsi. Itu aku udah punya. Itu udah 15 tahun. Wow, oke. Iya. Kemudian syuting udah jalan aja syuting. Nah, di syuting ngapain? Bisa aku sambil gambar motif Denyut Semesta. Terus sambil ngafalin zin volume ada namanya kalau para pengajar tahu tuh. Jadi setiap bulan para zin itu ada 20 gerakan baru yang harus tahu. Oh, wow. Nah, itu aku sambil ngafalin. Zin itu Zumba instructor ya? Iya, Zumba instructor. Jadi aku ngafalin itu. Jadi nggak ada diem. Jadi kalau teman-teman yang tahu bareng syuting aku, orang kalau nunggu diem, orang nunggu gambar gitu. Gua nggak pernah. Jadi suruh syuting malam Sri syuting, kok syuting sih gitu karena kerjaan gue belum beres yang misalnya gambar, misalnya lagi ngafalin Zumba gitu. Jadi itu gimana sih lu kesini kan syuting bentar-bentar gitu. Jadi aku baru syuting, terus 2 menit terus balik lagi. Jadi nggak kerasa sama sekali. Tidurnya jadi, kapan? Biasa tidur. Biasa tidur. Tidur juga masih sempat dongengin anak. Pokoknya sebenarnya semuanya bisa diatur asal mau. Asal mau, betul. Sekarang kan yang jadi tantangan adalah kemauan. Mau nggak jalaninnya? Kebanyakan jalanin bisnis atau jalanin apapun yang impian kita. Entar kalau ada waktu. Entar terus aja. Padahal waktu bisa dibikin ya. Betul. Kita bisa sempetin gitu kalau emang niat. Orang 24 jam kamu sisain 2 jam buat ini, 2 jam buat ini, 2 jam buat ini, 2 jam selesai. Tapi jati diri Mbak Asri apa? Dari segi profesi? Seniman aku. Seniman aja, oke. Karena semuanya tentang kreativitas dan performing. Karena gitu tidak terbatas seniman itu. Di mana aja. Dan semuanya bisa dicoba. Iya. Asal emang mau ya. Betul. Keren. Ini kan orang jadi nggak terasa terbatas ya dengan satu hal di dunia seni. Iya. Gitu kalau memang mempunyai kreativitas yang tinggi gitu. Wah keren. Ini Mbak Asri a great role model nih.
apalagi udah banyak lo ngerjainnya. Jadi contoh hidupnya tuh udah banyak banget. By the way, kita mau react ada satu video dan juga foto zaman dulu seorang Mbak Asri Welas. Let's have a look. Wow, apa ini? Minggu setengah satu, ya Allah. Ini kapan dan di mana nih? Oh iya bener ini. Ini aku masih anak satu ini. Kurus banget ya? Kurus banget. Ini aku waktu selesai dulu aku punya namanya Suami-Suami Takut Istri. Namaku tuh kan Asri Pramawati. Terus sekarang menjadi Asri Welas karena menjadi si Welas di Suami-Suami Takut Istri itu. Nah, karena ratingnya waktu itu tinggi banget di stasiun TV, kemudian aku dibuatin acara namanya Ngulik. Nah, ini acara ngulik nih. 8 tahun ada di satu stasiun TV. Jadi kerjanya keluar, outdoor, ini itu kita interview tapi outdoor. Kalau ini kan indoor ya, kita outdoor. Jadi seru banget. Oh, ini stasiun TV ya berarti ya zaman dulu. Stasiun TV ini. Sabtu, Minggu setengah satu, iya. Nih Suami-Suami Takut Istri. Ini 45 kilo nih. 45 kilo, iya, itu kayak anak tuh. SMP loh. Iya tuh, lihat tuh, kurus banget. Ini pertama kali di TV? Pertama kali, enggak. Jadi aku udah beberapa kali udah banyak. Tapi ini yang menjadi viral gitu loh. Oke, ini yang bikin Mbak Asri namanya naik. Yes. Gitu, oke. Kan kalau di industri ini kan gitu ya, ada salah satu yang hits, ada big breaknya lah. Yes, gitu. Nah ini di sini. Ini ya, di sini. Di sini. Di sini mulai belajar menjadi lebih lucu lagi depan kamera ya. Iya. Jadi aku nggak pakai bulu mata, aku nggak pakai apa ya. Padahal kan namanya model harus cantik. Ini walaupun nggak cantik ya. Cantik tapi, dong. Enggak, aku tuh berkarakter. Kalau cantik mah enggak. Kalau cantik Luna Maya. Jadi model tuh ada dua, cantik apa berkarakter. Nah aku pilih yang berkarakter. Kalau cantik kan adanya di depan tuh di Bazar. cover ya, di cover. Gue nggak pernah jadi cover sampai sekarang, perasaan gue cuma ada 2 kali 3 ngangkat beban di ujung, nggak apa-apa lah, yang penting masuk majalah. Namanya pengalaman. Berkarakter. Oke. Tadi kan ngomong sebetulnya bukan komedian, cuma selalu dapat role yang lucu. Iya. Tapi pernah dapat role yang lain-lain nggak, kayak yang lebih apa ya, jadi villain? Di sini jadi psikolog. Di jadi sini, lebih sini. Aku suka banget karya-karyanya Mas Teddy dari dulu. Kemudian dihubungi Mas Teddy. Halo, Asri, ini Teddy. Maaf sih, Teddy mana? Ini Teddy yang sutradara. Oh, ya ampun, Mas Teddy kenapa? Boleh nggak ketemu? Aku GR banget loh ketemu. Terus, boleh nggak kita ngomong dulu? Aduh, Mas Teddy bener nih, aku diajak main film. Percaya sama Asri, ini film apa? Nggak mungkin. Mas Teddy tuh nggak mungkin ada film yang kocak-kocakan. Komedi jarang. Iya. Drama, dia biasa drama. Pasti. Terus aku datang, terus aku bilang, Mas percaya sama aku? Iya. Percaya nggak ya sama kamu? Iya. Aku takut, soalnya aku dulu pernah nih syuting, aku bilang aja sama dia, jadi dokter. Begitu aku muncul semua ketawa, nggak percaya aku jadi dokter, Mas. Padahal kan aku udah padahal udah pakai baju dokter ya. Dokter ini tuh sudah bisa dibantu apa, satu bioskop Mas ketawa karena aku jadi dokter. Ngapain lagi nih Asri Mas jadi dokter, kan gitu ya. Waktu itu pernah. Terus iya ya Sri, gimana ya Sri, percaya nggak Mas? Apalagi ini aku jadi psikolog kan. Ya aku percaya. Oh ya udahlah, kalau Mas percaya aku juga percayalah gitu. Karena kan aku belum pernah dapat role yang serius. Ini aku serius banget. Aku, dan pas sekolahnya psikolog loh. Ya. Pas banget sekolahnya psikologi ya. Iya. Terus aku bilang ya, coba ya Mas, gimananya. Terus kemudian ada beberapa line, terus saya coba. Terus dia bilang, oh iya bisa Sri. Oh gitu Mas. Ya udah. Jadi kita syuting. Terus ya banyak hal-hal yang bukan aku banget gitu di film ini, yang mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang lain juga. Dan mudah-mudahan banyak orang percaya aku bisa main drama. Kalau sekolah psikologi itu berarti teman-teman suka curhat gitu nggak ke Mbak Asri? Sekarang maksudnya selama mereka udah tahu, oh ini karena teman gue lulusan psikolog pasti bisa lah bantu gue dengan solusi. Iya, bukan gitu. cuma temen aja, tapi klien-klien jahitku gitu. Kalau ke aku harusnya kita transaksi 15 menit jadi 2 jam. Karena ya Ibu, gimana Bu, ini kayaknya diapain? Iya, tapi Mbak hidupku gitu. Berarti kayaknya jadi lebih mahal dong jahitannya ya. Jadi kayaknya ada invoice terapinya. Kata asistenku gini, kayaknya mesti tambahin deh Mbak, harusnya 15 menit ini 2 jam loh ngomongin apa. Jadi ngomongin masalah hidupnya. Iya, jadi semua klienku akhirnya jadi temen karena jadi ngomongin hidup, ngomongin apa. Tapi kan ya namanya kita berteman ya, udah pasti kan ke arah yang
kayaknya memang kalau kita masalah kayak di film ini ya, maksudnya kalau kita punya masalah memang sebaiknya dikomunikasikan gitu. Masalah tuh kan muncul nggak tahu kapan. Benar. Bener loh. Benar. Emang enak banget bangun tidur itu dikasih tahu masalah kamu akan muncul dalam 2 menit misalnya. Kan ya Nggak tahu. Iya. iya. Tiba-tiba ya kayak di film ini, tiba-tiba ada trauma di kecelakaan kan, gitu. Jadi semua satu keluarga menghadapi kecelakaan yang traumatik itu. Nah gitu. Jadi kan itu kan semua yang mendadak yang tidak diharapkan. Sama kejadian kita hidup dalam 2 menit apa dalam 5 menit ke depan, memang kita tahu. Nggak pernah tahu. Ya. Nggak tahu loh hidup kita ini mau kemana. Tapi kita harus siapin mental kita supaya lebih kuat nggak? Bukan menghadapi, kan kita nggak pernah tahu. Cuma kan kita harus menjadi mental yang kuat juga sebenarnya. Itulah. Mungkin kalau zaman dulu ya mungkin kita growing upnya in the 90s ya, sama late 80s. Zaman dulu kan kita nggak biasa tuh untuk untuk menjadi lebih ekspresif atau apa. Apalagi kalau agak kurang deep kan zaman dulu ya, karena nggak berani gitu. Nggak berani ngomongin masalah kan. Nggak berani. Kalau bisa ke masalah tuh tutupin pakai bantal, tutupin. Jadi nggak usah diomongin deh yang itu. Kita yang ini aja gitu kan. Nah iya. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya sekarang lebih bisa loh. Kayaknya udah lebih lazim untuk menceritakan masalah. Iya. Gitu. Which is I think it's a good thing. Boleh gitu ngomong, nggak mau saya. Oh nggak bisa saya, nggak terima saya itu. Sekarang kayaknya udah lebih banyak yang bisa gitu ya. Tapi tetap kalau dalam keluarga kadang-kadang hubungan ibu, bapak sama anak itu kayaknya kalau ngomongin suatu masalah terus ngebahas ini salah siapa, jarang loh. Masih jarang. Iya. Belum bisa seterbuka itu ya. Betul. Apa karena adat kita juga ya? Iya. Nah itu tuh kadang yang adat nggak enakan, takut konflik gitu. Nah jadi komunikasi yang jelas sampai titik darah ini apa sih masalahnya sampai oh iya ini bukan mau cari salahnya siapa ya, cuma sebenarnya memang betul dicari sumbunya apa, masalahnya di mana, kemudian diselesaikan. Jangan cuma gantung, jangan cuma menurut gue bapak yang salah atau menurut gue ibu yang salah, tapi menurut anak bilang menurut gue ibu yang salah, atau menurut bapak ibunya menurut gue anak gue yang salah. Tapi cuma menurut, tapi nggak disampaikan, nggak dibuat solusinya. Nah di film ini tuh mungkin bisa jadi gambaran. Jadi ketika nonton, ya ampun, mungkin bapak sama ibunya ngerasa kayaknya mungkin aku kayak gini sama anakku. Jadi anakku nih happy atau enggak. Jadi jangan egois untuk dirinya sendiri gitu. Aku juga belajar kok dari film ini. Mungkin yang dari anak, dari persepsi anak juga, apakah ini adalah rumah yang baik untuk aku? Nah itu penting loh. Jangan-jangan dia cari rumah yang lain. Iya. Bahaya juga ya. Bahaya banget. Apalagi kalau nggak tahu. Apalagi kalau orangnya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Iya, karena dia ngerasa, oh this is not my home sweet home. Karena begitu di rumah disalahin, mungkin begitu di rumah komunikasinya cuma searah, nggak dengerin apa mau anak. Kebanyakan dengerin anak salah juga nggak? Salah juga kadang-kadang. Jadi nurutin kan juga salah juga ya. Salah juga. Nah jadi itu tadi tuh mungkin di film ini tuh bisa lihat, mungkin di keluarganya ibu dan bapak nih yang lagi nonton. Apakah ini terjadi? Apakah komunikasi ini putus satu arah atau dua arah, atau malah nggak ada komunikasi sama sekali, sehingga rumah tuh dicari sendiri sama semua orang. Ibunya nyari rumah yang lain, bapaknya nyari rumah yang lain, anaknya nyari rumah yang lain. Tapi aku bilang juga ada efek adat di Indonesia ya. Di Indonesia kan kita dari dulu bilangnya orang tua selalu benar ya. Ya kan. Jadi mungkin kadang-kadang anak ngelawan sama orang tua. Iya, anak-anak tuh jadi walat nanti kamu. Iya, nggak ada ruang untuk komunikasi gitu. Surga di telapak kaki ibu. Kalau ibu bilang A, kamu A. Ibu bilang B, kamu B. Ibu bilang C, kamu C. Anaknya maunya Z. Nggak nemu kan. Terus anaknya bilang, aduh berarti gue nggak berhasil. Kalau anaknya bilang gue nggak berhasil, terus self esteem dia gimana? Jadi nggak berhasil. Jadi dia menumbuhkan anak yang tidak percaya diri akhirnya. Bahaya loh. Iya, banyak sekali efek. Itu sebab akibatnya banyak banget. Terlalu complicated ya. Iya, sampai sekarang gue aja masih belajar jadi orang tua sampai sekarang. Karena nggak semudah itu. Challenge-nya Mbak Asri apa sebagai orang tua sekarang? Waduh. Sebagai orang tua, anak itu tidak mau dilahirkan kan?
Iya, keputusan kita kan. Iya, jadi dia lahir karena kita. Jadi keinginannya dia sama nggak sama keinginan kita? Beda banget. Beda banget. Jadi aku berusaha sekarang nih kayak si Ibam. Ibam mau jadi apa? Dia kekeh mau jadi dokter. Wah, bagus dong. Iya. Kemauannya bagus sekali. Bagus. Terus tapi tantangan dokter itu, Bam, seumur hidup belajar. Lama sekali belajar. I think I can, katanya. Oke, aku udah kasih tahu tuh jeleknya semua, nggak ada yang bagus. Supaya dia tahu besok tuh nggak segampang itu hidup. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Karena makin tua makin banyak duitnya. Kata siapa? Karena aku lihat di rumah sakit bilnya, kalau operasi jantung segini puluh, ini bisa ratus ini. Terus aku lihat dokternya makin tua kok bayarnya 3 digit. Oh gitu, Bam. Aku bilang gitu. Ya ada bagusnya juga dia ngeliat gitu kan, berarti mikirin masa depan. Iya. Tapi kamu tahu dia itu seumur hidup belajar dan tidak ada waktu loh untuk keluarga. Karena yang pertama adalah pasien. Oh ya, karena aku mau nolongin adikku juga, karena kan ada yang kedua sakitan terus gini, jadi dia pengen obatnya apa buat adik ini, aku udah tahu semuanya gitu. Oh, baik sekali loh. Iya, makanya tujuannya mulia banget. Karena dia lihat apa? Lihat keluarganya kan, kondisi keluarga. Iya, lihat rumahnya kan gitu. Terus wah, mau nangis gue jadi. Terus apa lagi ya? Ya jadi. Tapi ini loh, dia very brave dan rasa tanggung jawabnya besar loh. Betul. Terus berarti bener race-nya. Gitu ya, aduh, mau nangis gue. Sama dia tuh ngobrol gitu. Terus aku juga bilang, nah itu kan kebutuhan akademik. Tapi kayak gue tahu nih, gue seniman kan. Kayak gue dulu waktu kecil juga kan, gue seneng banget nari dari panggung ke panggung gitu. Terus dia suka rap. Terus aku bilang sama dia, kamu tuh mau jadi apa? Jadi setiap kesedihannya dia luapkan dalam rap. Setiap apapun yang dia lihat, kayak ada yang nggak suka di hati atau ada yang seneng di hati, dikeluarkan dalam lagu. Jadi dia buat lagu sendiri di ruang lagunya. Terus mam aku buat ini, begitu aku denger gue sedih deh, aduh ini kayaknya masalahnya gitu. bagus bam gitu. Tapi kan bagus dia mengekspresikan itu, melalui jadi caranya dia sendiri dan positif loh hasilnya. Betul. Nah tapi kan mungkin kalau kalau aku larang, stop, ngapain kamu? Katanya mau jadi dokter, malah nge-rap nggak penting kan gitu misalnya. Jadi aku bilang oke, Bam, nge-rap bagus, ini itu, malah ini lagi buat lagu sama Saikoji. Oh, keren banget. Iya gitu. Jadi berusaha support apa yang dia mau. Jadi kita komunikasi gitu. Udah, gimana sama kesedihannya juga kan, yang aku alami kan kesedihan ini. Betul. Jadi waktu itu sempat yang nggak mau sekolah. Karena mau nemenin mamanya? Nggak mau sekolah aja, dia bilang I feel, maksudnya dunia agak nggak fair, kata dia. Why this is happen to me gitu. Terus aku bilang, kita nggak bisa pilih hidup kita, Mami juga maunya nggak begitu, nggak mau Mami juga, tapi it happened to us. Surprise yang datang emang gue nggak maunya hidup aman, damai, nggak ada masalah, kan gitu. Ini kan nggak mungkin. Iya. Jadi itu datang, solusinya apa? Terus kita komunikasi, oh iya, ini yang bikin kita jadi siap. Butuh bimbingan psikolog. Akhirnya ke terapi psikolog juga, ke psikolog juga. Aku juga, Ibam itu sendiri juga. Atau berdua atau? Sendiri. Ibam sendiri, aku sendiri gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah, bisa. Menurut Ibam apa solusinya? Oh, dia jawab, menurut aku juga jawab. Oh ya sudah. Umur berapa sekarang? Sekarang 16 tahun. Oke. Iya. Nah adiknya juga kita tahu gitu ya. Jadi tapi makanya nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Iya. Kita perlu 5 tahun untuk bilang ya sudah. Bukan dari saya keputusannya. Kalau menurut Ibam itu solusinya juga nggak harus berpisah atau apa, Mami juga nggak apa-apa, tapi menurut Ibam bagaimana, terus dia juga buat keputusan sendiri. Ya. Duh, kuat terus Mbak Astri. Harus kuat terus. Wah. Iya. Thank you loh for sharing itu tadi, by the way.
Tapi percaya nggak dengan terms apa time will heal all wounds? Iya. Dengan waktu bisa menyembuhkan segala. Iya. Menyembuhkan sakit hati, menyembuhkan Jadi, trauma. Iya, kalau di film ini itu ada 5. Jadi ketika apa namanya? Grieving. Ya. Grieving itu bahasa Indonesianya kedukaan. Berduka. Iya, kalau kedukaan itu datang ke kita, ini mungkin juga bisa untuk semua yang ngedengerin ya. Kedukaan berduka tuh apa aja? Kedukaan datang tuh apa aja sih? Apa yang tidak kita harapkan? Yang pertama itu udah pasti kita ngerasa denial dulu. Kayaknya ini nggak terjadi sama gue deh. Enggak kayaknya emang ini terjadi sama gue. Denial dulu. Terus udah gitu aduh ini gimana ya itu ya, karena diri kita masih mencerna. Begitu kita bilang denial, tapi iya ini rasanya kok sakit ya, sakit nih hatinya, aduh. Lalu timbulnya apa? Angry, marah. Jadi di rumah pun itu tuh kerasa banget. Kalau semua ada masalah di rumah, pasti semua yang pertama denial. Satu rumah denial. Bapaknya mungkin denial, ibunya denial, anaknya juga denial, enggak ini enggak apa-apa. Kemudian yang muncul marah, bapaknya mungkin marah, ibunya juga marah, anaknya juga marah dengan semua apa yang terjadi dan di masalah di keluarganya. Iya loh. Iya, terus kemudian habis itu bargaining. Kemudian kita bisa ngomong, udah kita bisa ngelampaui ini, bisa. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan bisa. Semuanya bisa, anaknya bilang bisa. Ini gimana caranya? Yang nggak tahu gimana ya. Sendiri kan adalah itu. Proses sendirilah. Proses semua. Kemudian lalu muncullah depresi akhirnya. Ternyata ini sakit banget. Ada depresi juga. Udah pasti. Ternyata ini sakit banget. Ternyata gue nggak sama. Apalagi kita ngelihat dunia luar. Kok dia bisa bahagia, kok keluarga gue enggak? Kok keluarga gue kena masalah ini? Kok dia enggak? Kok dia bahagia? Kok bapaknya bisa sayang banget sama emaknya? Kok keluarga gue enggak? Kok keluarga gue bisa ngalamin kalau di ini kecelakaan kayak begini? Kan kita nggak salah apa-apa. Jadi depresi, aduh ya ampun, berarti ini salah gue apa? Kenapa Tuhan marah sama gue? Kenapa depresi? Akhirnya dari depresi sampai mungkin titik darah bisa sampai akhirnya acceptance ya. Akhirnya oke, gue nerima, emang ini terjadi di hidup gue, ini real, ini nyata, gak bisa lepas, gak bisa, memang ini yang harus dihadapi. Ya udah. Ini sebenarnya berlaku untuk semua musibah ya. Yes. Nggak cuma kedukaan, tapi semua perubahan hidup yang cukup drastis sekali. Termasuk hidup gua. Jadi ini tuh film ini gue tuh kadang-kadang ngeri tuh ngambil film. Terlalu dalam ya. Malah jadi trigger ya. Kenapa jadi semua film gua masuk ke gua ya gitu. Bagus dong, dapat rezeki, kita lihat positifnya. Iya rezeki, gitu. Jadi akhirnya tapi aku jadi belajar. Oh ya, acceptance, udah terima Asri. Hidup itu nobody's perfect. Mungkin orang ngelihat gue semua karir dapat apa banget, mau gue banyak ya semua, tapi ternyata aku tidak bisa mempertahankan. Ternyata yang dipertahankan apakah itu juga bisa membahagiakan semua belah pihak? Apakah itu adalah suatu pelajaran? Mungkin dari perpisahan, atau itu adalah pelajaran yang paling berharga untuk kita semua. Merasa kehilangan apapun ya gitu ya. Di film ini kan letak kecelakaan dan kehilangan kan. Jadi ketika hilang semuanya baru tahu, waduh gila, ternyata waktu kita punya itu indah sekali. Kenapa nggak dijaga? Kenapa nggak dipertahanin? Apakah dengan bertahan sehat? Apakah dengan tapi apakah ada kata terlambat? Ya mungkin ada. Makanya nonton film ini jangan sampai terlambat. Jagalah baik-baik semuanya. Tapi itu tadi, masalah itu udah pasti ada. Tapi gimana cara menanganinya supaya bahagia? Ya mungkin 5 tahap tadi tuh sudah gue alami. Mbak Asri jadi udah di acceptance. Udah banget. Orang mau ngomong apa aja, you not in my shoes. And I wish you not in my shoes. Lama nggak Mbak waktunya? Ya 5 tahun. 5 tahun? Yes.
5 tahun sampai akhirnya udah acceptance. Ya. Semua ya, the whole keluarga ya. Iya. Tapi kan kenapa sih lu nyeritain kayak gini sama orang-orang gitu? Kenapa sih lu nyeritain? Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang ya kayak di film ini juga kita perlu cerita dan kita perlu penggambaran supaya orang lain mudah-mudahan bisa belajar. Kalau orang nonton tuh soalnya lebih pesannya lebih kamu tidak sendiri ya. Karena kan banyak yang go through the same thing. Mau itu duka, mau itu perpisahan, mau itu musibah di keluarga gitu loh. Jadi kan banyak yang ya itu ngerasa kenapa cuma di gua doang, kenapa lo enggak? Padahal sebenarnya banyak orang lain yang mengalami hal yang sama. Iya, tapi kalau tadi namanya sosial media. Makanya sharing itu sometimes helpful karena kita ngerasa kita we're not the only one gitu. Iya. Makanya kadang-kadang sosial media tuh ya. Aduh, kalau lihat keluarga sakinah mawaddah warahmah, aduh indah sekali ya, tapi kita nggak ada di shoes-nya dia juga, kita nggak tahu apa yang kejadian belakangnya ya. Betul. Nah, aduh ya ampun, ada banyak komentar juga, aduh Mbak Asri sayangnya harusnya dipertahankan ini tuh, tapi you not in my shoes tuh. Jadi aku tuh nggak berani untuk bilang atau komentar atau karena I'm not in their shoes. Betul. Jadi semua orang dengan bagaimana tindakannya dia itu udah pasti ada background di belakangnya. Why he doing that? Why she doing that? Because that behind the story mungkin ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Betul. Dia tuh kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Ada sesuatu yang kamu nggak tahu dan lu juga sebenarnya nggak perlu tahu. Itu hidupnya dia juga. Yang penting dia bisa bahagia, bisa gitu loh. Yang penting di dunia ini kan bahagia. Semakin as we get older, semakin kita tua ngerasa ini nggak sih, jadi less judgment ya? Iya, nggak berani gue. Nggak berani. Misalnya ada gosip apa ini itu, cuma ngelihat, I know kenapa itu terjadi. Ada alasannya. You not in their shoes, so don't judgment. Betul. Jadi mungkin yang bisa kita lihat, pelajari adalah gimana dia mengatasi masalahnya. Karena ketika lo mengalami masalah itu, lo siap nggak? Lo bisa nggak? Karena masalah itu nggak begitu tidur disampaikan. Oke, 2 menit lo datang ke masalah ini, enak banget hidup lo. Bisa bertahun-tahun malah. Wah, masalah itu saat-saatnya. Jadi mungkin kita perlu waktu. Sebenarnya pesannya adalah how to handle grief kali. How to handle grief. Jadi komunikasi itu penting banget. Komunikasi sampai the end. Komunikasi sampai benar. Komunikasi itu benar. Jawabannya tuh sampai ini nggak, maksud lo tuh ini nggak. Jadi bukan cuma di permukaan, gitu. Clear. Bukan cuma di permukaan. Kamu baik. Baik. Itu selesai nggak? Susah ya? Enggak kan? Kurang detail ya. Jadi peran Mbak Asri di sini sebagai seorang psikolog. Betul. Untuk keluarga ini atau untuk salah satu anak? Iya. Jadi dalam menangani masalah setiap orang itu, di film ini kita bisa lihat juga di kehidupan kita sehari-hari juga ada yang kita permasalahan balik lagi ke agama. Ya, pasangan tuh balik lagi ke agama. Mungkin pasangan yang lain ada yang ahli psikolog atau kemana, ke terapi, ke bidang yang ahli. Nah, itu juga kan 2 konsep yang berbeda. Betul. Nah, itu apakah perlu disamakan? Nah, dalam satu keluarga itu perlu. Karena nanti 2 masalah mana gitu. Itu orang bilang, itu mah gampang. Dua-duanya bisa dijalanin. Tapi itu bisa berlarut-larut malahan. Jadi di film ini cerita antara 2 orang tua, yang satu larinya ke ibadah, yang satu larinya ke psikolog. Betul. Gitu. Nah, ini kan karakter yang kehilangan ini sebenarnya ombak ya, yang butuh healing. Iya. Benar ya. Nah, ini tipe psikologi apa yang kita lihat versinya Mbak Asri di film ini? Si Nana. Ya, si Nana ini orangnya saklek. Ngomongnya to the point, straight to the point. Karena si ombak ini tipe yang memang harus digituin. Oke, kalau nggak dengerin. Karena teenager kan. Iya. Jadi teenager laki-laki lah. Iya, jadi gimananya supaya karena kan ketika kita melakukan sesi, kita perlu orang terpercaya dan bisa mengeluapkan semuanya secara detail kan. Nah, itu tuh kadang-kadang kalau untuk teenager itu harus pilih juga tuh
siapa psikolog yang pas gitu-gitu. Nah, kadang-kadang orang tua zaman sekarang juga kalau ke psikolog tuh mikir ntar anaknya gila atau apa ke psikolog ya kan. Iya. Padahal bukan itu yang dicari gitu. Jadi Padahal sebenarnya ke psikolog itu untuk belajar komunikasi ya. iya, mungkin bener kalau nggak? nggak bisa komunikasi dengan orang tuanya, makanya ada psikolog kan gitu. Betul, Jadi ya sekarang atau mungkin di film ini ya kita bisa juga jadi tahu harusnya bagaimana sih komunikasi yang baik dalam keluarga. Nah, Apalagi untuk remaja. Iya, Jadi sampai belajar sekarang- juga nggak sih jadi di apa di Iya. dunia nyatanya Mbak Iya, Asri kan harus banget. dealing sama teenager juga. banget. Jadi pas film ini, pas aku juga dalam permasalahan, jadi gue belajar banget. Apa yang pengen disampaikan mungkin ke penonton untuk melalui film ini? Kadang-kadang kita perlu gambaran kehidupan orang lain untuk belajar menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga. Nah, mungkin juga apakah komunikasi dalam keluargamu apa yang ada di film ini atau enggak? Mungkin baiknya nonton. Kalau merasa itu adalah komunikasi yang ada di dalam keluargamu, bagaimana harus bersikapnya, ya mungkin bisa dapat pelajaran. Karena end up-nya kita mau ibu, bapak, anak-anak punya rumah yang rumah. Karena kan sekarang itu kan kalau ditanya rumahmu rumah bukan, belum tentu loh. Ya betul juga. Gitu. Jangan-jangan kamu cari rumah di Ke temennya, ya kan, ke temennya, tetangga. tetangga. Jangan ke karaoke. Oh enggak. Oh ya. Ada yang ke karaoke-nya dia. Ntar Biasanya udah lebih tua. marah lagi orang marah nanti kan. Biasanya lebih tua itu yang ke karaoke. Iya, jangan dong, jangan dong. Maksudnya di karaoke bisa juga. Bisa juga kan mau teriak-teriak. Iya, biar happy. benar. Biar endorfinnya Iya. keluar tadi. Oh, jangan kan. marah ya, ntar marah, ntar dipotong lagi nih gue. Jangan dong. Itu jadi maksudnya kita bisa itu tadi ya, cara mengeluapkan emosi juga mungkin ya tadi. Kalau mau ke karaoke teriak-teriak atau mau zumba teriak-teriak untuk meluapkan emosi. Jadi bagaimana caranya kita bisa meluapkan emosi, meluapkan kreativitas, meluapkan cita-cita. Benar. Semua sebenarnya dimulai dari rumah. Betul. Apakah rumah adalah rumah? Wow, nice. Thank you. Thank Yes. you so much for sharing. Kita sekarang main game. Jadi kita akan kasih satu dialog, Ya. dikombinasikan dengan satu emosi. Jadi Waduh. bisa dialog yang lucu tapi harus marah gitu, something like that. Jadi Wow. bisa contrasting ya. Pilih satu dari each jar. Gitu ya. Jangan sama semua nih. Bisa juga ya. Satu ini. Itu satu, ini satu. Oh gitu. Iya. Kamu enggak? Enggak dong, aku kan bukan aktor. enggak? Aku nggak bisa acting. Oke, Ini dulu. itu apa tuh? Itu emosi atau? Sarkas. Oh, sarkas. Bisa nggak ya gue sarkas? Bisa. Perempuan bisa sarkas. Sarkas terus. Bisa lah, Mbak. Sarkas gimana ya? Tapi dialognya ini. Gimana ya, gue bingung. Dialognya lucu, enggak? Enggak, Dialognya apa? tapi nggak nyambung Coba nih perasaan. dibacain. Coba dulu. ya. Nah, aku mau jujur nih. Sebenarnya aku ini ibumu, ibu kandungmu, Susah loh itu sarkasnya. kan? Iya bener lah tapi. Ya, sarkasnya bener ya. Beda hidung Susah aja. ya? Beda banget ya. Beda pirang aja. Nah, aku tuh ibumu. Gila untuk reveal sesuatu kayak gitu tapi sarkastik sih kejam ya. Iya kan? Coba satu lagi. Satu lagi. Oke. Dialognya dulu atau emosinya dulu tuh? Emosi dulu nih. Oke. Lemah lembut. Oh. Gagu banget. Saya sangar. Oke. Lemah lembut ya. Lemah Coba. lembut. Dialognya apa? 3 ini. Oke, lemah lembut ya. I don't know. Dia yang ngasih gue barang ini. Literally cuma ngasih, gak ngomong apa-apa. Terus dia langsung pergi. Mana tuh? Lemah lembut gak? Udah. Oh, hebat.
Oke Mbak Asri, boleh Udah. kali promo ke teman setia. Kita kapan bisa Oke. nonton? Mungkin kita perlu waktu. Nontonnya di mana, kapan? Terus harus ajak siapa mungkin? Mungkin kita perlu waktu di bioskop seluruh Indonesia 15 Mei. Nah, ajak mungkin satu keluarga boleh. Kalau mau ibu dan bapak dulu yang nonton boleh. Tapi misalnya ngajak anak-anak boleh lagi. Mungkin juga boleh untuk yang akan menikah. Nah, nonton supaya tahu sebenarnya berkeluarga itu harus ngapain sih. Nah, karena kebanyakan mungkin pasangan yang baru menikah ekspektasinya tinggi untuk berkeluarga tanpa tahu tanggung jawabnya juga tinggi banget untuk apa yang dihadapi ke depan. Menurutku baik banget ditonton untuk para teenager ya, yang mungkin bukan lagi ngelawan sama orang tua sih ya. Cuma mungkin kalau masih pendapatnya masih ada apa namanya nggak Ada yang- sinkron gitu sama bapak sama ibu, mungkin baiknya diajak supaya tahu juga dunia pikir bapak dan ibu seperti apa, dunia pikir anak-anak untuk orang tua tuh kayak apa. Kadang-kadang kita kan nggak bisa menempatkan diri jadi anak walaupun kita udah anak, tapi eranya kan beda. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan film ini bisa jadi pilihan nonton untuk 15 Mei untuk para keluarga di Indonesia. Yay, thank you Mbak Asri. Yay. Jangan lupa nonton di bioskop, jangan nonton bajakan, ajak teman-temannya semuanya yang banyak. Pokoknya kita dukung terus film Indonesia. Yes. Thank you so much Mbak Asri, so Sama-sama. happy to have you. Ya, gua ngomong apa denger dari semua tadi ya? ceritanya. Aduh. Nggak banyak pesan-pesannya. Ini udah kayak nonton rangkuman filmnya ya dalam satu ini. But thank you so much. Sama-sama. Aku very appreciate banget Yes. udah bisa percaya dan sharing sama kita. Thank you so much teman setia for watching. Jangan lupa kita ada bisa subscribe dan juga ada membership di YouTube channelnya Tias Media, dan kita ada community My Fansivity. Tinggal langsung fansivity.id. Thank you so much for watching. We'll see you next time. Dadah.